Definisi stres. Stres dapat dianggap sebagai peristiwa atau keadaan apapun yang membebani atau melebihi kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Sejauh ini, stres terkait dengan banyak kondisi medis paling serius yang diremehkan sampai ketika penelitian mengubah persepsi kita tentang kesehatan kita sendiri. Kematian dan kecacatan seperti penyakit jantung dan stroke hampir pasti terkait dengan stres, dan kekebalan terhadap infeksi sangat dipengaruhi oleh stres. Faktor stres itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kejadian pada hidup. Kejadian pada hidup dapat menjadi penyebab stres karena kejadian hidup membutuhkan penyesuaian dan pengatasan. Bukan saja kejadian hidup negatif saja yang menyebabkan stres, kejadian hidup yang positif juga dapat menyebabkan stres. Contohnya menikah. Kejadian hidup yang negatif yang dapat menyebabkan stres meliputi: yang pertama ada kekerasan, perang, dan pelecehan seksual. Banyak studi mengatakan korban perang, korban pelecehan seksual, dan korban kekerasan seksual yang lainnya merupakan pengalaman yang sangat stresful. Yang kedua, kehilangan anggota keluarga. Kehilangan anggota keluarga, baik anak maupun orang tua, merupakan pengalaman yang sangat stresful. Yang ketiga, ada bencana alam. Bencana alam juga dapat menyebabkan stres yang luar biasa. Yang keempat, ada terorisme. Banyak orang di berbagai belahan dunia harus mengatasi stres akibat serangan terorisme. Yang kelima, ada kerepotan sehari-hari. Kerepotan kecil sehari-hari juga dapat jadi penyebab stres. Yang keenam, kejadian yang positif, misalnya menikah. Kehidupan setelah menikah dapat menjadi faktor yang menyebabkan stres karena harus ada penyesuaian kehidupan sebelum dan setelah menikah. Faktor kedua yaitu ada frustasi. Ketika kita tidak dapat memuaskan motif, maka akan terjadi frustasi. Frustasi yang serius dapat menjadi faktor yang menyebabkan stres. Yang ketiga, ada konflik. Konflik terjadi ketika dua motif tidak dapat saling menyesuaikan karena mereka terganggu satu sama lain. Yang keempat, ada tekanan. Tekanan digunakan untuk menjelaskan bahwa stres muncul dari ancaman dari kejadian yang negatif. Yang kelima, ini adalah faktor stres yang terakhir, adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan menjadi bukti yang menunjukkan bahwa lingkungan tempat kita tinggal meliputi temperatur, polusi udara, kebisingan, dan lain-lain dapat menjadi faktor penyebab stres. Ada the General Adaptation Syndrome, atau yang biasa disingkat sebagai GAS, adalah tubuh bereaksi terhadap stres psikologis dengan cara yang sama seperti bereaksi terhadap infeksi atau cedera. Tahapan-tahapan yang terjadi adalah: yang pertama, ada alarm reaction. Simpatis dari sistem saraf otonom meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, mengalirkan darah dari pencernaan ke otot rangka, meningkatkan keringat, dan dengan cara lain mempersiapkan tubuh untuk perjuangan fisik. Kelenjar endokrin memompa epinefrin dan hormon lain ke dalam aliran darah yang membantu tindakan sistem saraf otonom dan meningkatkan kadar gula darah. Sel-sel kekebalan dalam tubuh yang melawan infeksi juga diaktifkan oleh hormon-hormon ini. Ketika stres intens atau berkepanjangan, perubahan tubuh ini menimbulkan perasaan sadar akan ketegangan otot secara umum, sakit perut, sakit kepala, dan perasaan sakit lainnya. Yang kedua, ada resistant state. Pada tahap ini, sumber daya tubuh telah sepenuhnya dimobilisasi dan ketahanan terhadap stres tinggi. Tahap ketiga dan yang terakhir adalah exhaustion state, yaitu stresor kedua ditemukan seseorang telah memasuki masa gas. Kemajuan menuju kelelahan jauh lebih cepat. Namun ingatlah 2 poin tambahan saat Anda memikirkan gas. Yang pertama, tidak semua penyebab stres membanjiri dan menguras tubuh. Yang kedua, reaksi emosional dan psikologis lainnya terhadap stres mengikuti pola gas yang kira-kira sama, terkadang mengakibatkan kelelahan emosional saat coping gagal. Stres menimbulkan depresi dan kecemasan pada beberapa orang. Depresi mempengaruhi kesehatan melalui efeknya pada peradangan, fungsi jantung, dan sistem kekebalan. Namun, sebaliknya, orang yang umumnya bahagia cenderung lebih sehat. Jadi, jangan lupa bahagia. Reaksi stres terhadap kesehatan. Yang pertama, pada sistem saraf pusat dan endokrin. Ketika tubuh kita mengalami stres, sistem saraf pusat menghasilkan respon fight or flight yang memberikan perintah dari hipotalamus ke arah kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Nah,
Jika kedua hormon ini dilepaskan, hati akan menghasilkan lebih banyak gula dalam darah yang bertujuan memberi energi pada tubuh. Namun, jika tubuh tidak memakai semua energi tambahan, maka tubuh akan menyerap gula darah kembali, kecuali bagi orang yang rentan diabetes tipe 2, sehingga kadar gulanya akan meningkat. Pelepasan hormon akan menyebabkan peningkatan detak jantung, pelebaran pembuluh darah, pernapasan akan lebih cepat, dan kadar glukosa darah akan meningkat. Yang kedua, pada sistem imun. Saat kita stres, tubuh akan merangsang sistem kekebalan tubuh. Stres sementara membantu tubuh mencegah infeksi, sedangkan stres jangka panjang, tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang nantinya akan menghambat pelepasan histamin dan respon peradangan untuk melawan zat asing. Pada orang yang menderita stres kronis akan menyebabkan rentan penyakit influenza ataupun infeksi lainnya, dan juga akan cenderung lama untuk sembuh dari suatu penyakit. Cara efektif dalam mengatasi stres dikenal dengan strategi coping terhadap stres. Coping adalah usaha yang dilakukan individu dalam rangka mengatasi sumber stres atau mengontrol reaksi individu terhadap sumber stres tersebut. Nah, dalam buku Lahey dikemukakan ada nih coping yang efektif atau effective coping. Apa aja? Yang pertama, ada removing stressor, adalah upaya kita untuk menghilangkan sumber stres. Yang kedua, ada cognitive coping, adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan sumber stres dengan cara merubah cara berpikir atau cara pandang kita ketika menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga, ada managing stress reaction, adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan stres dengan cara mengatur reaksi yang akan kita timbulkan karena adanya stres atau tekanan. Menurut Dr. Robinson, ada 3 langkah sederhana nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres. Yang pertama, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Nah, bentuk terapi ini mendorong individu untuk mengidentifikasi berbagai masalah dalam pikirannya dan membantu mengubah pola pikirnya untuk mengurangi stres dan kecemasan. Terapi CBT ini juga menyarankan individu agar selalu terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan loh. Kegiatan yang menyenangkan bisa membantu mengurangi rasa stres dan juga meningkatkan peluang untuk mengalami suasana hati yang positif. Kedua, ada Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR. Nah, terapi ini melibatkan pelatihan dalam hal perhatian dan kesadaran yang ditujukan pada individu agar melihat semuanya dari sudut pandang realita dan menjalani kehidupan dengan bertindak sesuai dengan fakta. Terapi ini lebih memfokuskan pada latihan pernapasan, imajinasi, dan praktik latihan pola pikir. Selanjutnya yang terakhir adalah olahraga. Nah, olahraga pasti udah gak asing lagi kita dengar. Selain membuat tubuh lebih sehat, olahraga juga bisa meredakan stres loh. Dengan berolahraga, otot tubuh akan lebih rileks dan pikiran kita akan teralihkan, sehingga bisa memperbaiki suasana hati kita.